Shalom, jemaat yang kasihani Tuhan. Selamat beribadah di tempat ini, baik yang bersama kita pada hari ini, termasuk juga orang-orang yang mengikuti secara online, live streaming. Kita akan mulai beribadah dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mazmur Daud. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin bujuan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amen. Demikian firman Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian menyenangkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita senangkan hatinya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Jadi bejana
Kita berdoa. Kerinduan kami ya Tuhan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, inilah kami. Pakailah kami Tuhan Yesus menjadi bejana, sehingga firman-Mu, sehingga semua keinginan-Mu bernaung di dalam hati kami, tersimpan dengan rapi dan dapat menguatkan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami telah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, bertumbuh di dalam-Mu. Betapa indahnya diri-Mu, Kau selalu menyertai-Ku. Betapa dalamnya kasih-Mu, Kau rela korbankan diri-Mu. Kau setia menjagaku senantiasa. Engkau mulia dan Kau layak untuk dipuja. Yesus Tuhan Rajaku, ku selalu menyembah-Mu di dalam kehidupanku. Bertumbuh di dalam-Mu seturut kehendak-Mu, pakaiku jadi alat-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, ku selalu menyembah-Mu di dalam kehidupanku. Bertumbuh di dalam-Mu seturut kehendak-Mu, pakaiku jadi alat-Mu. Pakaiku jadi alat-Mu. Pakaiku jadi alat-Mu. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan yang genap. Bapak Ibu Saudara terkasih membacakan yang ganjil. Firman Tuhan perikop hari ini mengatakan pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia anak itu menjadi yang serupa di antara banyak. Ayat 30 kita bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya pada pagi hari ini. Kita muji Tuhan dengan lagu pujian, kemenangan terjadi di sini.
Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami memiliki kelepasan. Hanya di dalam Engkau ada harapan. Di dalam pengharapan inilah kami datang bersekutu bersama saudara-saudara seiman, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada harapan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca kitab suci dan saat ini kami akan mendengarkan pengajaran di dalamnya. Berkati kami semua, sehingga setiap kebenaran yang kami dengarkan boleh kami pahami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini hari terakhir. Hari terakhir ya. Minggu terakhir di bulan November ya. Sudah tanggal 28 November ya. Artinya 1 bulan lagi kita akan segera melewati, meninggalkan tahun 2021 dan kita akan meninggalkan kenangan-kenangan yang ada ya. Saya tidak tahu berapa banyak harapan yang telah kita buat di awal tahun 2021 dan sudah berapa banyak yang boleh kita nikmati yang sudah terkabulkan di tahun 2021 ini. Minggu pertama di bulan pertama judul kita adalah Lain Dulu Lain Sekarang. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 bagian yang boleh kita simpulkan di dalam pembacaan dalam Filipi pasal 3. Yang pertama, setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Sebaik atau seburuk apapun masa lalu, masih ada harapan untuk berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Itu bagian yang pertama. Oke ya. Yang kedua, bagian yang kedua di dalam topik yang sama adalah seseorang hanya bisa melepaskan masa lalunya, apakah itu buruk atau baik, jika ia menemukan sesuatu yang menjanjikan bahkan memberikan kepastian akan masa depan yang lebih baik. Di dalam Yesus ada janji kepastian yang lebih baik. Makanya Paulus meninggalkan masa lalu dan dia menikmati masa depan. Sama dengan kita juga. Itu yang kedua. Topik minggu kedua judulnya adalah, masih ingat? Anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Dalam Roma 8 1:17. Ini kelanjutan dari Roma 8 1:17 ya. Yang minggu ini kita boleh simpulkan dalam topik anak-anak Allah apa? Roh Allah yang dalam kita memerdekakan kita. Oke, dari perbudakan dosa dan menjadikan kita anak Allah, sehingga kita boleh memanggilnya Bapa. Serta Roh tadi bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, oke. Nah, setelah itu minggu kemarin topik kita adalah dilahirkan kembali. 2 poin lagi dalam Yohanes pasal 3. Yang pertama apa? Setiap orang yang dipimpin, yang ingin melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Tidak ada jalan lain. Harus lahir kembali untuk boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kelahiran baru merupakan proses perubahan secara rohani, bukan jasmani, yang terjadi karena adanya perpaduan yang ajaib antara kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada Allah, yang menyebabkan kita haus akan Allah dan kebenarannya. Jadi tanda orang yang dilahirkan kembali, dia memiliki rindu akan Allah dengan segala firman-Nya. Itu orang yang sudah dilahirkan baru. Nah, hari ini tema kita adalah pengharapan anak-anak Allah. Pembacaannya kelanjutan dari topik anak-anak Allah yang kita bahas 2 minggu lalu. Ya, Roma pasal 8. Oke, sebelum kita melihat bagian yang terkandung di dalam Roma pasal 8, mari kita baca Roma pasal 5. Ayat 5 dan 10 bersama-sama 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pengharapan anak-anak Allah. Mengapa kita perlu berharap sebagai anak-anak Allah? Mengapa kita harus terus menguatkan, mengokohkan pengharapan kita? Jawabannya ini, karena ternyata pengharapan di dalam Yesus itu tidak apa? Tidak mengecewakan. Maka pengharapan kita tetap harus di dalam Kristus, karena di dalam Kristus pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya percaya dia kecuali Fier Farli lah ya, tidak terkabulkan. Harapan kita tidak seperti kenyataan, kita mengalami kekecewaan. Tetapi firman Tuhan berkata pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Maka firman Tuhan terus mengingatkan kita terus menaruh pengharapan kepada Kristus. Pengharapan apa? Dalam bagian ini dia katakan ayat 10, ini luar biasa Bapak Saudara. Ketika masih seteru, ketika kita masih seteru, masih musuh Allah, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus. Jadi waktu kita masih musuh Allah, kita sudah diperdamaikan. Apalagi lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi gini, dulu aja yang masih seteru Allah kita sudah bisa menikmati berkat Tuhan, betul? Apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan, kita sudah percaya kepada Kristus, itu pasti kita akan lebih lagi menikmati berkat-berkat kedamaian dalam Kristus. Itu maksudnya. Makanya firman Tuhan berkata pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, mari kita lihat bagaimana, apa yang perlu kita harapkan, pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, kita pasti akan mengalami ini. Apa itu? Pengharapan kita ini untuk apa? Terluput dari penderitaan kekal, walaupun tidak luput dari penderitaan dunia. Oh, itu nggak enak ya. Kita luput dari penderitaan kekal. Kenapa? Karena kematian Kristus. Tetapi sayangnya, wah ini ada sayangnya ya, kita tidak luput dari penderitaan. Tapi ada satu kata ini yang luar biasa, kata walaupun. Ya, itu adalah satu kata yang bisa kita gambarkan tentang kasih. Kasih itu apa? Kasih itu segala sesuatu yang kita nikmati dari Allah, walaupun apa? Kita nggak layak. Saya mengasihi dia walaupun dia tidak mengasihi saya. Makanya Bapak Saudara, bagian ini tuh luar biasa. Firman Tuhan berkata ayat 18 gini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang apa? Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Jadi gini Bapak Saudara, kenapa kita bisa terluput dari penderitaan kekal, walaupun kita nggak luput dari penderitaan dunia? Atau Bapak Saudara mau pilih yang mana? Terluput, kita balik ya. Mau yang mana? Yang ini kita balik ke bawah, ini naik ke atas, atau seperti ini? Terluput dari penderitaan dunia, walaupun tidak luput dari penderitaan kekal. Mau yang mana? Dia nggak mau ya. Kalau istri hari itu dia bilang, kok pilihannya kok hanya 2 sih? Maunya lebih, maunya 3 atau 4. Iya kan? Ya, saya mau terluput dari penderitaan dunia dan mau juga terluput dari penderitaan kekal. Wah, enak banget ya. Itu ibaratnya
Ya kalau ibu-ibu ya, saya pingin tetap langsing walaupun makan apa aja tanpa batas. Bisa nggak kira-kira ya? Pokoknya ya ada yang di kaos statement itu ya, hidup muda, foya-foya gitu ya, kaya raya, foya-foya, melakukan apa saja, akhir hidup tetap masuk surga. Enak banget ya, tanpa batas. Bapak Saudara, kalau kita lihat gambar ini diambil dari Lukas 22. Di dalam dunia ini ada 2 jalan. Makanya dia bilang apa? Berusahalah melewati pintu yang sempit itu. Betul ya? Pintu yang sesak itu. Karena pada akhirnya kalau kita bisa keluar dari pintu yang sesak, kita bisa melewati dan kita akan menuju dalam kekekalan. Betul. Ada lagu anak-anak ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Yang lebar mati, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Gitu ya. Pilih yang mana? Yang lebar atau yang sempit? Yang sempit katanya ujungnya adalah kekekalan abadi bersama Kristus. Sedangkan yang lebar, yang sempit artinya gini. Ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ya, ibaratnya itu ada pengekangan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, setiap aturan yang dibuat itu untuk keselamatan kita. Betul nggak? Contohnya aja, coba nggak ada rambu lalu lintas, nggak ada lampu merah, ya, kuning, hijau, pokoknya semua suka-suka, apa yang akan terjadi? Wah, dengan jalan semakin ramai ini pasti akan terjadi kecelakaan. Betul ya? Kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, wah, aturan, peraturan, kita pasti akan sesuka-sukanya dan itu akan mengakibatkan apa? Kecelakaan bagi kita. Dan saya mau katakan, setiap peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kelihatannya itu susah, sebenarnya keuntungan yang besar untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Tuhan, ya. Makanya dikatakan walaupun sempit akhirnya akan menikmati kemuliaan. Sedangkan yang lebar nggak suka-suka kita lah, mau jalan mau bikin apa tanpa batasan. Akibatnya apa? Kita sendiri akan mengalami kerugian, ya. Jadi pilihannya hanya 2. Oke, kita bersyukur kalau boleh terlepas, ya, terluput dari penderitaan kekal walaupun tidak luput dari penderitaan dunia. Mengapa Bapak Saudara kita bersyukur dan terus berharap sebagai anak-anak Allah? Karena ternyata ketika Allah mengizinkan penderitaan itu supaya kita tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Dengan penderitaan kita tahu kita manusia terbatas. Ternyata kita masih bisa menderita. Maka kita perlu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan akan memurnikan iman kita. Ibaratnya emas yang baru digali, wah, itu harganya itu sangat rendah sekali dibandingkan dengan emas yang sudah dimurnikan dengan api yang sudah dibakar, apalagi sudah dibentuk. Oh, itu lebih berharga. Sama dengan kehidupan kita. Orang-orang yang semakin bisa diandalkan adalah orang-orang yang telah melewati penderitaan. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah telah sediakan bagi kita ketika kita mengalami pembebasan tubuh kita. Oh, Bapak Saudara, ini luar biasa banget. Ya. Jadi walaupun kita menderita di dunia ini, pada akhirnya firman Tuhan berkata, kita akan mengalami kemuliaan yang tidak kemudian bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Jadi gini Bapak Saudara, walaupun kita menderita di dunia, itu tidak seberapa penderitaan kita. Karena itu akan digantikan dengan sukacita kemuliaan di sorga kekal. Amin. Ya. Kapan itu? Kita nggak tahu. Makanya ayat sebelumnya dia bilang gini, kalau kita mau mengalami itu, lihat sini. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu kapan?
Kapan pengangkatan kita sebagai anak? Yaitu ketika kita mengalami pembebasan tubuh kita. Kapan itu? Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah secara sah itu akan terjadi ketika kita mengalami kelepasan tubuh kita. Artinya ketika kita meninggal dunia. Selama kita masih hidup mengenakan tubuh jasmani ini, maka selama itu pula kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penderitaan dunia ini. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau terlepas dari penderitaan dunia ini, mau nggak? Mau? Mau segera terlepas dari penderitaan dunia ini? Mau? Jalannya cuma satu, apa? Ya, melepaskan tubuh kita, mengembalikan roh kita kepada yang empunya, maka kita akan terlepas dari penderitaan tubuh kita. Pada waktu itu kita benar sah sebagai anak Allah, menjadi ahli waris. Makanya kita terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Makanya ada pengharapan. Pembacaan kita bilang apa? Pengharapan apa? Sudah terjadi atau belum? Belum terjadi, makanya kita berharap. Kalau pengharapan itu sudah nyata, kita nggak perlu berharap lagi. Pengangkatan kita belum tahu kapan. Untuk itu kita terus berharap. Yang kedua, pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur bahwa kita tidak pernah kita tidak pernah sendirian. Ya, kita nggak pernah sendirian. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam segala kebutuhan dan pergumulan yang kita alami. Dia selalu menyertai dan Dia turut bekerja. Ayatnya di mana yang kita baca tadi? Ayat 28, 27. 26 sampai 28. Ayat 26 dia bilang gini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada Roh Tuhan yang membantu kita, Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Saudara, bagi kita jangan takut. Ya, yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Terkadang salah satu tantangan orang datang kepada Tuhan apa? Malu katanya. Saya belum tahu berdoa. Ya, tapi saya bersyukur Saudara Adri, waktu datang kalau disuruh doa-doa makan aja, itu gemeternya itu minta ampun. Mau lari dia, suruh doa makan aja gitu ya. Tapi sekarang luar biasa, makanya saya sering ganggu dia ya, Pak Pendeta Adri. Kalau malam-malam kami sering sharing. Kalau awal beliau masih sangat sulit, tapi sekarang luar biasa sekali. Makanya saya bilang dia pendeta ya, mantap ya. Kenapa kita bisa melewatinya? Karena ingat, itu bukan karena kita. Ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia yang memampukan kita. Bukan karena fasilitas kita. Bukan. Karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Oke ya. Yang berikutnya ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, Bapak Saudara, ini luar biasa banget. Ternyata ketika kita berjalan, kita nggak pernah sendirian. Kita bersama dengan Allah yang menyertai kita, dan Allah juga apa? Turut bekerja. Bukan main kalau bos kita turut bekerja dengan kita, sama-sama dengan kita. Apa yang akan terjadi? Kita nggak akan pernah takut gagal. Kenapa? Karena bos itu beserta dengan kita. Dia bukan saja menolong kita untuk mengerjakan, memenuhi kebutuhan kita, tapi satu bagian dia juga bertanggung jawab dengan apa? Hasil yang kita dapatkan. Ya. Yang pernah bekerja pastilah ketika mau kasih laporan sama bos, kita agak takut-takut ya, betul ya? Gimana hasil yang didapat? Kita pasti pikir-pikir. Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita. Dalam segala kelemahan kita, Dia tahu. Dalam segala kebutuhan kita, Dia sanggup untuk memenuhi semuanya. Ya. Makanya lagu itu sangat bagus sekali. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan
tolonglah daku. Wah, itu lagu penyerahan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri, dan kita bersyukur bahwa Tuhan terus berjanji menyertai kita. Sebelum Tuhan naik ke sorga, dia bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Ingat sharing live semalam saya katakan apa? Di saat kita merasa Tuhan tidak ada, disitulah Tuhan sedang merangkul kita. Di saat kita merasa Tuhan gak ada sama sekali, percayalah, di situ tangan Tuhan dengan sangat erat sedang memegang, merangkul kita. Kenapa? Karena ketika kita merasa Tuhan tidak ada, itu iblis sedang mengganggu kita. Dan ketika iblis mengganggu kita, apakah Tuhan akan membiarkan kita? Tidak akan pernah membiarkan. Setiap kali kita mengalami tantangan yang semakin berat, Dia Bapa yang tidak akan pernah membiarkan kita. Berapa hari yang lalu Fier pulang, ya, bukan di sini aja, di sekolah juga di Tarakan yang lebih parah. Pulang-pulang dia saya jemput, nangis dia. Kenapa? Ininya berdarah. Nah, matanya itu ada bekas tuh, nangis dia udah. Saya sebagai ayah, langsung naik juga bisa panas juga Pak Hendri ya, gitu ya. Anak kita sudah pulang berdarah gimana sebagai ayah? Pokoknya langsung panas gitu, langsung pergi cari anak itu. Tapi syukurlah Tuhan menolong, memampukan. Saya tanya kenapa ada masalah, ternyata mereka kelahi dan anak itu garuk ini. Saya langsung lapor guru, gimana selesaikan urusan mereka. Kita sebagai ayah, saya percaya tidak akan pernah membiarkan anak kita, betul nggak? Ya, di sini pun sama. Dia pulang-pulang bilang, Pak, ada yang bully saya. Saya bilang, tunggu, mana dia? Pulang sekolah saya tunggu memang anak itu. Dia bilang, itu dia, panggil sini. Kenapa? Ada masalah apa kalian? Saya sebagai ayah, saya tidak mau anak saya disia-siakan. Betul nggak? Saya nggak mau anak saya disia-siakan. Saya pasti akan terus membela dia, menolong dia. Bagaimana dengan Bapa kita di sorgawi? Apakah Dia membiarkan kita? Tidak. Dia selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi ini pengharapan kita. Walaupun ada hal-hal yang belum kita nikmati dalam Tuhan, ada kesempatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Ayat terakhir, mari kita baca bersama ayatnya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Saudara, ini sangat luar biasa ayat ini. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus ketika kita masih hidup, kita adalah orang-orang yang paling malang. Bukan orang Malang ya. Bukan orang Malang ya. Orang Malang di mana? Malang ya. Di kota Malang, bukan orang kota Malang, tidak. Kita orang yang paling malang. Ada enggak orang yang malang di dunia ini? Firman Tuhan ada bilang, banyak orang di dunia saat ini menaruh pengharapan kepada Kristus hanya ketika mereka sakit. Saya mengalami banyak kali kalau ke rumah sakit kunjungan orang-orang dari manapun, Pak, mau didoakan, mau. Dia enggak pandang siapa, yang penting apa? Didoakan sembuh. Setelah itu apa? Ya sudah, pengharapannya tetap kembali ke yang lama. Sangat ironis. Banyak orang kemudian ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, mau didoakan di dalam nama Yesus, mau, tetapi sayang pengharapannya hanya untuk hal itu di dunia. Maka Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya sampai di
dunia ini bukan untuk kekekalan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling sial, orang-orang yang paling kasihan. Kenapa? Karena jalan menuju pada kekekalan terlepas dari penderitaan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, anak-anak Allah benar. Kita sudah diangkat sebagai anak Allah. Tetapi sahnya nanti ketika apa? Kita melepaskan tubuh kita. Maka Bapa di sorga berkata, sabaslah engkau, hai anakku. Kita akan bertemu dengan Dia sebagai Bapa yang baik. Untuk itu bersukacitalah dan bertekunlah dalam pengharapan. Terus berharap dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Apa yang belum kita raih, kita belum capai sebagaimana janji firman Tuhan, terus berharap dan berharap kepada Tuhan sampai pada waktunya Tuhan menggenapi dalam kehidupan kita. Inilah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam segala keterbatasan kami bersyukur punya Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Seberapa jauh yang kami pahami, kami percaya itulah bagian yang Tuhan kehendaki untuk kami pahami. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pahami itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa. Setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini, tempat ini, Tuhan tolong. Dengan segala pergumulan yang kami alami, Tuhan tolong. Dengan segala kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan tolong. Kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong mampukan kami untuk melihat rencana Tuhan yang ajaib di balik penderitaan pergumulan hidup yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Mampukan kami terus menaruh pengharapan sebagai anak-anak Allah. Berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, Tuhan tolong. Biarlah apa yang diprogramkan oleh pemerintah bangsa negara kami itu boleh berjalan dengan baik, sehingga kami sebagai warga negara Indonesia boleh menikmati manfaat yang baik dari segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana kegiatan kami di bulan Desember ini, Tuhan berkati. Baik perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 11 nanti, Tuhan tolong dalam segala persiapan kebutuhan kami. Dan biarlah ketika perayaan Natal kami boleh menikmati sukacita karena kelahiran Juru Selamat dunia itu. Berdoa juga untuk rencana untuk mission trip ke suku anak dalam, Tuhan berkati. Biarlah apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami suku anak dalam melalui kehadiran gereja di tempat ini boleh terpenuhi pada satu bagian kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Bersyukur juga untuk saudara-saudara yang telah tergerak hatinya boleh membantu memberikan apa yang ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, kembalikan berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pelayanan di tempat ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah memulai, maka Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ini kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, warta gereja untuk kita. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Saudara yang boleh bersama-sama dengan kita, baik secara langsung maupun yang mengikuti melalui Facebook yang ada. Terima kasih. Minggu depan ibadah kita masih sama, hari Minggu jam 10, dan hari Jumat sharing live jam 6:30 di gereja, ya, di gereja. Dan perayaan Natal kita akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 Desember jam 6:30 hingga 8:30 malam di gereja juga. Nah, untuk itu dalam rangka persiapan perayaan Natal, kita setelah ibadah mohon bertahan sebentar karena kita akan latihan puji-pujian, ya, sebentar. Oke, kemudian sumbangan Natal, ya, dana untuk seragam sekolah dan barang layak pakai untuk suku anak dalam. Terima kasih. Ada beberapa anggota jemaat juga yang sudah menyetor, ya, sudah memberikan sumbangan. Terima kasih banyak untuk itu. Dan kita masih terus mengumpulkan kebutuhan yang ada. Nanti setelah itu Ibu Lasma akan menyampaikan kapan untuk waktu tepatnya, ya,
koordinasi dengan mereka untuk kita ke sana untuk mengantar kebutuhan ini dan sekaligus pelayanan. Oke, dan yang terakhir ini kita ada satu tambahan, ya, ada ibadah doa pelayanan akhir tahun, ya, hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 8:30 hingga 8:30 setengah 7 sampai 8:30. Doa pelayanan akhir tahun, ya, doa pelayanan akhir tahun ini kita akan evaluasi pelayanan kita di tahun kemarin dan kita akan doakan. Setelah itu kita mungkin bisa menyampaikan sumbang saran untuk rencana pelayanan di tahun 2022. Paling tidak garis besar program yang ingin kita capai di tahun 2022 itu bisa kita sampaikan dan kita akan doakan, ya. Jadi seperti itu untuk rencana kegiatan kita doa pelayanan akhir tahun pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di gereja. Ya, tadinya saya mau buat doa semalaman dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Ya, tapi mengingat ada beberapa jemaat yang dari tempat yang jauh nanti beresiko, ya, dan juga terlalu larut malam suasana di tempat ini, maka akhirnya saya putuskan kita buat tidak terlalu malam, ya. Oke, itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti setelah ini kita latihan dan ada hal-hal mungkin yang bisa kita bicarakan untuk persiapan perayaan Natal ke depan, ya. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong menyertai kami di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami dalam segala kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.